Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pecinta dan pegiat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan berkah salawat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, perlindungan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita dipertemukan kembali dan akan mengkaji satu salawat yang sangat penting, yang juga masyhur di dalam dunia muslim, terutama di dalam masyarakat muslim Indonesia, yang disebut dengan salawat Nurul Anwar. Salawat Nurul Anwar ini di dalam kitab Abdulus Salawat ala Sayyidi Sadat yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani dimasukkan ke dalam As-Salatul Khamisah wa Thalathun, ke dalam salawat yang ke-35. Salawat ini adalah salawat yang disusun oleh seorang waliullah yang bernama Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi ini adalah seorang ulama sufi yang tinggal pada abad ke-13 Hijriah, yang tinggal pada abad ke-13 masih pada dinasti Muwahhidun di Maroko. Beliau menetap di sana sampai kemudian pindah ke satu wilayah di Mesir namanya wilayah Tanta, sampai beliau meninggal dan wafat dan dikuburkan di Mesir tersebut. Ahmad Al-Badawi adalah salah seorang wali di antara 4 wali kutub yang disebutkan para ulama sufi. Keempat wali kutub itu, yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Ahmad Ar-Rifai yang merupakan pendiri tarekat Rifaiyah, yang ketiga Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, dan yang keempat adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi ini adalah seorang sufi yang sangat terkenal, sangat masyhur, dan banyak karamah-karamah yang dimunculkan dari Syekh Ahmad Al-Badawi. Di antara karamah-karamah tersebut yang diceritakan para ulama sufi adalah wajah beliau itu munawwar, sangat bersinar. Satu ketika salah seorang muridnya itu bersikukuh meminta kepada gurunya Syekh Ahmad Al-Badawi untuk membuka sorbannya, memperlihatkan kepadanya wajahnya yang bersinar itu. Awal mulanya Syekh Ahmad Al-Badawi tidak bersedia, tapi karena desakan dari muridnya tersebut, akhirnya beliau pun mengiyakan dan mengizinkan. Dibukalah sorbannya, terlihatlah wajah yang sangat bersinar, munawwar, sehingga kemudian membuat muridnya itu saking terposananya akhirnya meninggal dunia. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Badawi tidak lagi mau memperlihatkan wajahnya tersebut dan tidak lagi mau melepaskan sorbannya. Dan muridnya yang meninggal tersebut karena melihat dan terpana dengan keindahan serta sinar yang memancar dari wajah Syekh Ahmad Al-Badawi ini, akhirnya dianggap mati dalam keadaan syahid karena beliau mati meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Karamah yang kedua yang disebutkan para ulama-ulama sufi adalah beliau ini termasuk orang yang mampu berbicara dengan penghuni kubur. Satu ketika beliau pernah berbicara dengan seorang ulama, Syekh Abdul Wahab Sya'rawi, langsung berbicara dengan penghuni kubur tersebut. Sampai kemudian Syekh Abdul Wahab Sya'rawi mengatakan kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, "Pergilah engkau dan bertawakallah pada Allah Subhanahu wa ta'ala." Syekh Ahmad Al-Badawi menceritakan bahwa dia berbicara dengan Syekh Abdul Wahab Sya'rawi itu dalam keadaan jelas. Yang ketiga, karamah yang diceritakan para ulama terkait dengan kewalian dari Syekh Ahmad Al-Badawi ini adalah beliau ini salah seorang wali yang mampu mengetahui apa yang belum terjadi. Tentu semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pecinta salawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Ahmad Al-Badawi ini menyusun ada 3 redaksi salawat. Ada 3 redaksi salawat yang disusun oleh
Syekh Ahmad Al-Badawi yang pertama yang disebut dengan salawat An-Nuraniyah atau disebut dengan salawat Badawiyah Kubra. Yang ini juga dicantumkan di dalam kitab Abdulus Sadawat ala Sayyidi Sadat yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang kedua, salawat Nurul Anwar yang akan menjadi pembahasan kita. Dan yang ketiga adalah salawat yang disebut dengan salawat Nurul Qiyamah. Para pecinta salawat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat Nurul Anwar ini yang redaksinya berbunyi Allahumma salli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Kata para ulama, salawat ini seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah, salah seorang mufti dari madhab Syafi'i yang menetap di Mekah. Fi majmu'atin lahu, di dalam satu kumpulan zikir, dzakara fiha jumlata salawatin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fawaidah. Yang di dalam kumpulan zikir itu dia menyebutkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan faidah-faidahnya. Lalu kemudian dia mengatakan anna salata al-mansubata lil qutbil kamili Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, bahwa salawat yang dinisbatkan kepada Syekh Waliullah Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu sababun li husuli katsirin minal anwar. Salah satu sebab yang bisa menyebabkan terperolehnya atau diraihnya banyak cahaya-cahaya. Wan kishafi katsirin minal asrar, dan sebab terbukanya banyak rahasia-rahasia. Wahia, kata Mufti Mekah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan wahia min a'dhamil asbab lil ittisali bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini merupakan, atau salawat ini kalau dibaca merupakan penyebab yang terbesar lil ittisali bin Nabi, untuk berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, baik dalam keadaan tidur atau dalam mimpinya, wal yaqadha, atau dalam keadaan sadar. Jadi kata Mufti Mekah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dia mengatakan kalau kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubungan, berkomunikasi dan berdialog dengan beliau, maka salah satu penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya adalah dengan banyak membaca salawat Nurul Anwar. Baik bertemunya dalam keadaan mimpi, dalam tidurnya, ataupun dalam keadaan sadar, langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut beliau, wahia sababun fi wusuli katsirin ila martabatil qutbaniyah, dan salawat Nurul Anwar ini adalah sebab untuk sampai kepada martabat atau tingkatan qutbaniyah, wali kutub. Wa fiha asrarun fi tashil rizqi dhahiri wa huwa rizqul asbah. Dan dia merupakan, atau di dalam salawat ini ada rahasia-rahasia untuk mempermudah rizki yang bersifat lahiriah, yaitu rizki yang terkait dengan persoalan fisik seseorang. Wal batini, yang kedua adalah rizki dalam bentuk batiniyah. Wahia rizkul arwah, yaitu rizki yang diberikan kepada roh. Apa yang dimaksud dengan rizkul arwah? A'ni, kata Zaini Dahlan, al-ulum wal ma'arif, yaitu ilmu dan ma'rifah atau pengetahuan-pengetahuan baik yang saintifik maupun non-saintifik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang lazim merutinkan membaca salawat Nurul Anwar. Beliau pun melanjutkan, wabiha yahsulun nasru 'ala nafsi wasyaitan. Dengan membaca salawat Nurul Anwar maka akan diperoleh kemenangan
terhadap apa? Kemenangan dalam melawan hawa nafsu dan melawan musuh kita yang paling nyata, yaitu adalah syaitan. Wasairil a'da, dan seluruh musuh-musuh yang kita hadapi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh kita, baik musuh itu adalah hawa nafsu kita, syaitan, atau musuh-musuh yang lainnya, maka salah satu caranya adalah memperbanyak membaca salawat Nuril Anwar. Walaha khawasun kathiratun la tu'addu wa la tuhsa. Salawat ini juga mempunyai khasiat, manfaat, dan keistimewaan yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Wa dzakaru, para ulama mengatakan, anna qira'ata 3 marrat, bahwa membaca salawat Nuril Anwar 3 kali bi qiraati dalail khairat, disandingkan dengan membaca zikir dalail khairat, wa yanbaghi liqa'iriha ay yakuna fi waqti qiraatiha mustahdiran li anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azamatihi fi qalbi. Dan selayaknya atau seharusnya bagi orang yang membaca salawat ini pada saat ketika membacanya mustahdiran, dia menghadirkan dirinya, hatinya, li anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa 'azamatihi fi qalbihi, dan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa innahu, kata penulis kitab ini, as-sababul a'zam fi wusuli kulli khairin wal wasitatil azma wa nuril a'zam. Dan salawat ini adalah sebab yang terbesar untuk bisa mencapai, meraih semua kebaikan, dan wasitah uzma atau wasilah, perantara yang besar dan cahaya yang sangat besar. Wala yaqra'u asy-syakhsu illa wa huwa mutatahhirin. Kata penulis kitab ini, salawat Nuril Anwar itu dibaca harus dalam keadaan suci. Faman wadhaba ala qiraatiha, barang siapa yang merutinkan membaca salawat Nuril Anwar bihadhihi syurut, dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tersebut, kulla yaumin mi'ata marrah, setiap hari dia membacanya sebanyak 100 kali, wastamarra dzalik ala dzalika 40 yauman, dan kemudian dia terus-menerus melakukan itu selama 40 hari, ma'al istiqamah, disertai dengan istiqamah, yahsulu lahu minal anwar, dia akan memperoleh nur, wal khairi, dan kebaikan, ma la ya'lamu qadrahu illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui kadar dan batasannya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pula, wa man wadhaba ala qiraatiha kulla yaumin 3 marrat, barang siapa yang merutinkan, melazimkan membaca salawat Nuril Anwar setiap hari 3 kali, ba'da salati subuh, setelah salat subuh, wa 3 ba'da al-maghrib, dan 3 kali membaca salawat Nuril Anwar setelah menunaikan salat maghrib, yaralaha asraran katsira, dia akan melihat rahasia, banyak-banyak rahasia-rahasia yang sangat banyak sekali. Jadi jika seorang merutinkan membaca salawat Nuril Anwar 3 kali setelah salat subuh dan 3 kali setelah salat maghrib, maka dia insya Allah akan melihat banyak rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Qala al-Ustadz Sayyid Ahmad Dahlan, berkata pula Sayyid Ahmad Dahlan, annaha mujarrabatun liqada'il hajat wa kashfil kurbat. Salawat Nuril Anwar ini adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan dan banyak manfaat dan khasiatnya, liqada'il hajat, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan, wa kashfil kurbat, dan menghilangkan banyak persoalan-persoalan yang sulit dan rumit, wa daf'il mu'addalat, serta menolak banyak sesuatu yang rumit dalam kehidupan kita, wa husulil anwar wal asrar, serta memperoleh, mendapatkan cahaya dan rahasia. Bal mujarrabatun, bahkan kata Sayyid Ahmad Dahlan, salawat ini sudah dipraktikkan secara luas di jami'il asya, untuk mendapatkan banyak hal yang diinginkan dan dibutuhkan. Wa iddatu wirdiha,
jumlah wiridnya itu atau salawat ini dibaca setiap hari mi'ata marrah, sebanyak 100 kali kulla yaumin, setiap hari. Wa yanbaghi ay yabtadi'a al-muridun fi awwali sulukihim isti'maliha, dan seharusnya sudah selayaknya bagi orang yang memang ingin mendapatkan banyak keajaiban dalam salat Nurul Anwar ini adalah dia memulai menggunakan salawat Nurul Anwar, dan kemudian nanti akan ditutup dengan salawat An-Nuraniyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali